Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Untuk pembelajaran kedua hari ini, untuk pertemuan kedua pada kali ini akan dilakukan secara daring dan belum bisa dilakukan secara tatap muka seperti biasanya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang proses masuknya Islam di Indonesia melalui beberapa teori. Nah, dari pertemuan hari ini, dari pembelajaran kali ini, diharapkan nanti setelah pembelajaran dapat menjelaskan bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia melalui beberapa teori dan juga peran beberapa tokoh dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Eranda Prameswari, mahasiswa praktikan PPL dari IAIN Kudus yang di sini akan menjelaskan materi sejarah kebudayaan Islam kelas 9 tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa saja? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar yang pertama, yaitu beberapa teori masuknya Islam di Indonesia. Ya, yang kedua yaitu peran beberapa tokoh dalam penyebaran Islam di Indonesia. Dan yang terakhir adalah bukti-bukti awal masuknya Islam di Indonesia. Nah, kita langsung ke materi saja ya. Yaitu pertama, teori masuknya Islam di Indonesia. Sebelumnya ada yang sudah tahu nggak teori itu apa? Oke, teori adalah sebuah gagasan atau pendapat dari seseorang yang telah melakukan penelitian dan juga disertai dengan bukti atau fakta yang ditemukan di lapangan. Jadi teori ini tidak hanya berdasarkan pada asumsi atau hanya pada mengira-ngira saja, tetapi juga harus berdasarkan pada bukti dan fakta yang telah ditemukan di lapangan. Oke, untuk yang pertama di sini kita akan membahas beberapa teori. Untuk teori pertama adalah teori Gujarat. Ini adalah gambar dari Gujarat ya, letak wilayah Gujarat yang sekarang adalah menjadi wilayah India. Gujarat itu adalah wilayah India. Ya, pertama adalah teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi atau sekitar tahun 7 Hijriah. Ya. Dan untuk untuk teori Gujarat ini ada beberapa tokoh. Yang pertama yaitu ada J. Pitjnapel. Ya, ini adalah gambar dari J. Pitjnapel. J. Pitjnapel ini menyatakan bahwa agama Islam itu disebarkan ke Indonesia atau menyebar ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang Gujarat atau India yang pada waktu itu telah masuk Islam. Nah, itu adalah pendapat dari J. Pitjnapel. Kemudian untuk tokoh yang kedua adalah Snoughorgrogne tulisannya ya, tapi bacanya Snoughorgrogne, dan ini adalah gambar dari Snoughorgrogne ya. Nah, Snoughorgrogne ini adalah seorang cendekiawan sekaligus orientalis dari Belanda, lulusan dari Universitas Leiden. Beliau menyatakan bahwa orang-orang Gujarat itu telah lebih dahulu melakukan kerjasama atau hubungan perdagangan dengan bangsa Indonesia dibandingkan dengan pedagang Arab pada waktu itu. Dan juga tokoh yang ketiga yaitu ada J.P. Mokwetha. J.P. Mokwetha juga mendukung teori Gujarat ini. Beliau mendapatkan beberapa bukti, di antaranya bukti pertama yaitu ditemukannya batu nisan milik Sultan Malik As-Saleh, raja dari Samudra Pasai yang meninggal pada 1297 Masehi di Aceh.
Dan bukti yang kedua yaitu ditemukannya batu nisan milik Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada 1419 Hijriah di Gresik. Nah, dari beberapa bukti ini, dari kedua bukti ini yaitu kedua batu nisan milik Sultan Malik As-Saleh dan juga Maulana Malik Ibrahim, itu terdapat corak yang sama dengan batu nisan yang ada di Gujarat atau India. Jadi teori Gujarat ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang Gujarat yang telah beragama Islam pada waktu itu, yaitu pada 13 Masehi atau tahun 7 Hijriah. Dan tokohnya itu ada J.P. Schnepel, ada Snow Horgrone, dan juga J.P. Mokweta. Seperti itu untuk teori Gujarat, ya. Nah, untuk teori yang kedua adalah teori Mekah. Teori Mekah muncul sebagai akibat sanggahan atau penolakan dari teori pertama, yaitu teori Gujarat. Teori ini menyatakan, teori Mekah, bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7. Ya. Jadi teori Mekah ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7, bukan abad ke-13. Teori ini muncul sebagai akibat sanggahan dari teori yang pertama tadi, teori Gujarat. Dan tokoh pelopor dari teori Mekah ini itu ada beberapa, seperti diantaranya ada Haji Abdul Karim Amrullah ya maksudnya, maaf, Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka atau Buya Hamka yang mungkin sudah sering kita dengar. Ya, Buya Hamka merupakan salah satu pelopor dari teori Mekah. Beliau adalah seorang sastrawan yang berasal dari Indonesia sendiri. Dan yang kedua itu ada T.W. Arnold dan juga ada Van Dijk. Mereka adalah tokoh pelopor dari teori Mekah ini. Nah, teori Mekah ini juga memiliki beberapa bukti ya. Bukti yang pertama, seperti pada waktu itu, pada abad ke-7 Masehi, sudah ditemukan perkampungan Arab, tepatnya ada di Sumatera, ya. Pada waktu itu sudah ditemukan perkampungan Arab yang ada di Sumatera. Jadi itu menandakan bahwa pada waktu itu sudah ada Islam di sana. Dan yang kedua, yaitu digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, yang mana gelar Al-Malik ini biasa digunakan di Arab atau di Mesir. Dan yang ketiga, yaitu pada waktu itu kerajaan Samudra Pasai sudah menggunakan mazhab Syafi'i, yang mana mazhab Syafi'i ini biasanya digunakan di daerah Arab dan Mesir. Jadi bukti-bukti tersebut menguatkan bahwa Islam itu datang ke Indonesia pada abad ke-7 menurut Hamka dan tokoh lainnya, seperti itu. Dan untuk teori yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh bangsa Persia atau sekarang sudah menjadi negara Iran. Ini adalah gambar peta negara Iran. Dan tokoh dari pelopor teori Persia ini itu ada Umar Amin Hussein dan Hussein Jaya Diningrat. Dan ini adalah salah satu gambar dari tokoh teori Persia, yaitu Hussein Jaya Diningrat. Ya, bisa dilihat itu tokohnya seperti itu. Dan untuk teori Persia ini juga memiliki bukti-bukti yang menguatkan bahwa Islam masuk ke Indonesia ini melalui teori Persia pada abad ke-13. Di antaranya ada beberapa bukti. Yang pertama, yaitu banyak kesamaan pada waktu itu sudah terdapat peringatan 10 Muharram atau Asyura untuk memperingati wafatnya atau untuk mengenang wafatnya cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan bin Ali, ya, yang biasanya pada masyarakat Sumatera itu dikenal dengan istilah tabut atau tabui, ya. Dan untuk masyarakat Jawa biasanya membuat bubur syuro. Dan untuk yang kedua yaitu terdapat kesamaan ejaan
terdapat kesamaan ejaan bahasa Arab yaitu kasroh, fathah, dumah, kasroh yang sama dengan bahasa Persia yaitu jabar dan pas. Pas dan jabar yaitu sama dengan dalam bahasa Persia. Dan untuk yang ketiga itu terdapat kesamaan ajaran yang diajarkan oleh terdapat kesamaan ajaran tasawuf yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar dengan sufi yang berasal dari Iran yaitu Al-Hallaj. Jadi dari beberapa bukti tersebut Umar Amin Hussein dan juga Hussein Jayadiningrat meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi melalui teori Persia. Seperti itu. Dan untuk teori yang terakhir yaitu teori Cina. Dan teori Cina ini dipopulerkan atau dipelopori oleh Profesor Slamet Mulyana dan juga De Graaf. Ya, itu adalah pelopor dari teori Cina. Dan untuk bukti-bukti dari teori Cina itu dia didasarkan pada asumsi terdapat kebudayaan Cina yang ada di Indonesia pada kebudayaan Islam di Indonesia. Dan untuk bukti-buktinya itu bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan arkeologi seperti pada masjid-masjid kuno itu dibangun pada abad ke-15 Masehi. Bukti lain juga menyebutkan raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Demak yaitu Raden Patah merupakan seorang dari keturunan Cina ya, yang ibunya itu adalah seorang Cina yang telah masuk Islam yang berasal dari Champa. Nah, dari bukti-bukti tersebut yang dapat menguatkan pada teori Cina ini. Ya. Nah, untuk teori-teori yang sudah disebutkan tadi ada teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina ini tersebut ada 4 teori. Nah, kok ada banyak teorinya? Terus mana yang harus dipercaya atau mana yang benar? Nah, karena kita ini belajar tentang sejarah ya, jadi sejarah itu tidak hanya menurut satu orang saja, tetapi menurut beberapa tokoh atau mungkin menurut beberapa pendapat. Nah, itu adalah salah satu banyak ya kalau belajar sejarah itu dari beberapa pendapat, beberapa tokoh, tidak hanya satu saja. Sehingga ini termasuk dalam pertemuan hari ini ya, ada empat teori. Jadi mau percaya yang mana atau mau meyakini yang mana itu benar semua karena ini sudah berdasarkan bukti-bukti dan juga sudah melakukan penelitian sebelumnya. Ya, seperti itu. Untuk teori masuknya Islam di Indonesia. Dan untuk yang kedua yaitu peran beberapa tokoh dalam penyebaran Islam di Indonesia itu yang pertama adalah melalui pedagang. Islam masuk ke Indonesia itu yang pertama melalui pedagang, ya. Baik itu pedagang dari Arab, pedagang dari Mesir, pedagang dari Gujarat, dan pedagang dari Persia. Dan yang kedua ini berasal dari golongan mubalik, yaitu atau pemuka agama atau pemimpin agama. Dan yang ketiga itu Islam masuk ke Indonesia itu melalui tokoh sufi ya, melalui golongan sufi itu orang yang ahli tasawuf yang diperkirakan itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Dan yang terakhir adalah melalui tokoh Wali Songo ya. Biasanya tokoh ini melakukan penyebaran Islam khususnya di Pulau Jawa, seperti itu untuk teori dan juga beberapa tokoh dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, masuknya Islam di Indonesia ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah tadi beberapa teori dan juga beberapa tokoh dalam masuknya Islam di Indonesia, lalu kapan agama Islam masuk ke Indonesia? Nah, berikut ada beberapa bukti awal masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama pada abad ke-7 Masehi, yaitu adanya berita Cina dari dinasti Tang yang menyebutkan bahwa agama
bahwa pada dinasti Tang menyebutkan bahwa adanya rencana serangan oleh Tasih, ya, yaitu orang Arab dan Persia terhadap kerajaan Golik yang dipimpin atau yang diperintah oleh Ratu Shima itu pada abad ke-7. Sedangkan pada abad ke-8 Masehi yaitu adanya sumber berita Arab yang menyatakan bahwa pedagang Arab yang beragama Islam itu telah mengadakan kegiatan perdagangan di Sriwijaya termasuk melalui Selat Malaka pada waktu itu. Dan ketiga yaitu pada abad ke-11 Masehi yaitu ditemukannya batu nisan atas Fatimah binti Maimun yang ada di Leran Gresik, yaitu pada tahun 1082 Masehi, ya, itu untuk pada abad ke-11. Dan untuk abad yang ke-13 yaitu adanya berita Marco Polo, yaitu seorang dari dari Venesia atau Italia, melakukan perjalanan dari Cina ke Aceh, yaitu pada tahun 1292 Masehi. Ia menjumpai banyak penduduk Islam yang telah beragama Islam dan banyak pedagang Gujarat yang menyebarkan Islam pada waktu itu, ya, pada abad ke-13 Masehi. Dan yang terakhir itu pada abad ke-14 Masehi yang menyatakan bahwa ada berita dari Batutoh, yaitu seorang utusan dari Sultan Delhi atau India, ya, sekarang ibu kota India Delhi, ke Cina, yang mengatakan bahwa di Sumatera itu sudah terdapat kerajaan Islam. Itu adalah bukti-bukti awal masuknya Islam di Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan tentang pertemuan kedua ini, ya, dilakukan secara daring. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa diingat-ingat, ya, baik itu teori, ada 4, ya, tadi ada teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan teori Cina, dan juga beberapa tokoh dalam penyebaran Islam di Indonesia, kemudian juga bukti-bukti awal masuknya agama Islam di Indonesia. Sekian Ibu menyampaikan materi pada hari ini. Ibu cukupkan. Ibu minta maaf apabila dalam menyampaikan atau menjelaskan materi terdapat kesalahan atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan di hati semua. Ibu minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya bisa dipelajari, ya. Terima kasih.